Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ijen semua? Semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Adha Anggraini, analis Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada program Oase Ramadan. Ramadan berkualitas, perkuat integritas. Sobat Ijen, seperti biasa, jelang berbuka puasa, kita akan menemani Anda semua dengan tausiah yang menghadirkan narasumber sekaligus tema yang sangat menarik. Mari kita saksikan pada channel YouTube Ijen Kemenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ulul hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, abang-abang, adik-adik yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah. Alhamdulillah, kita masih tetap berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap berpuasa melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang rahasia untuk kita. Karena ganjaran puasa ini adalah rahasia, tidak ada nilainya. Cuma Allah yang tahu berapa nilai puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, soimin soimat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik yang jarang dibahas, yang jarang dikemukakan oleh orang-orang, yaitu tentang ibu-ibu kita. Ibu-ibunya orang yang beriman, ibu-ibunya orang muslim. Yaitu yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini adalah ibu kita, Ummahatul Mukminin, Ummahatul Muslimin, radhiyallahu anha, semoga Allah berkahi. Ibu kita yang satu ini namanya Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama daripada ayah kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu Khadijah ini disebut juga Al-Itra. Al-Itra itu artinya orang suci. Jadi beliau ini sebagai seorang saudagar, tapi juga sebagai orang suci. Maksudnya beliau ini wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya dengan tidak sembarangan bergaul, juga tidak berkata-kata yang buruk, tidak berperilaku yang buruk. Kemudian ibu kita yang mulia ini bertemu dengan ayah kita yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dari beliaulah Nabi mempunyai anak 6 orang. Yang pertama adalah Qasim. Makanya julukan kepada ayah kita itu Abul Qasim. Nabi Muhammad itu julukannya adalah Abul Qasim. Kemudian Abul Qasim ini masih balita sudah meninggal dunia. Ini merupakan suatu hal yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad Rasulullah SAW. Beliau pun wafat dalam usia balita di bawah 5 tahun. Kemudian ketika Qasim dan Abdullah meninggal, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, Antal abdar, kamu orang yang terputus. Maksudnya terputus itu apa? Terputus itu maksudnya adalah keturunannya. Karena di Arab itu orang-orang itu ikut ke ayah. Jadi misalnya Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak laki-lakinya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah adalah anak laki-laki daripada Abdul Muttalib. Jadi ada orang yang menyindir, menghina Nabi, mengatakan bahwasanya antal abtar. Kemudian nanti Allah jelaskan di Quran surat Al-Kautsar,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepada kamu nikmatnya banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang abtar itu adalah mereka, bukan kamu. Kemudian setelah Abdullah lahirlah seorang putri bernama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah Az-Zahra. Ada yang menarik tentang Fatimah ini, dari Fatimah inilah maka lahirlah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu au karamallahu wajhu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian ada keistimewaan pada Fatimah ini. Fatimah ini adalah calon yang sudah disiapkan oleh Allah SWT untuk menjadi generasi penerus daripada Rasulullah SAW. Fatimah ini sudah disiapkan oleh Allah sebagai nanti pintu keturunan Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan ilham agar berpuasa selama 40 hari. Berpuasa selama 40 hari dan berpisah dengan istrinya yaitu Khadijah. Jadi selama 40 hari itu Nabi Muhammad tinggal di rumah pamannya Abu Thalib, diurus oleh bibinya Fatimah. Ya. Fatimah ini adalah ibu angkatnya Nabi Muhammad SAW, bibinya sekaligus ibu angkatnya, karena Fatimah ini adalah istrinya daripada pamannya beliau yaitu Abu Thalib. Dan selama 40 hari di rumah Abu Thalib dan juga Fatimah itu Nabi Muhammad berpuasa selama 40 hari. Kemudian ketika hari ke-40 Nabi Muhammad buka puasanya itu dengan buah-buahan khusus dari surga yang diantarkan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ada sepiring besar buah-buahan dari surga untuk berbukanya Rasulullah SAW, dan tidak boleh dibagi kepada orang lain. Jadi selama 39 hari beliau puasa, kue-kuenya itu karena dibagi saudara-saudaranya, saudara sepupu-sepupunya. Dan ketika hari ke-40 tidak boleh dimakan oleh orang lain kecuali Rasulullah. Kemudian setelah beliau memakan buah-buahan dari surga yang dibawa oleh Jibril untuk buka puasa, kemudian Allah ilhamkan kembali kepadanya agar pulang ke rumah, kemudian berhubungan suami istri dengan istrinya yaitu Khadijah. Setelah 9 bulan lebih, lahirnya anak perempuan yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian Fatimah ini punya karakteristik perawakan purwarupa. Kalau kata orang Jawa itu purwarupa. Tampangnya itu seperti tampangnya Rasulullah SAW, cuma dia perempuan. Jadi ibarat orang tuh kalau kembar, bisa kembar itu laki-laki atau laki-laki dan laki-laki. Tapi ini kembarnya ini perempuan. Ya, Fatimah itu secara fisik seperti Rasulullah SAW, tinggi badannya, paras wajahnya, hanya dia perempuan jadi dia cantik. Kemudian kita ketahui bahwasannya Abu Thalib itu walaupun paman Nabi, beliau itu orang terpandang di suku Quraisy, tetapi orang yang tidak cukup harta. Kemudian Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan pamannya yaitu yang bernama Abbas.
radhiyallahu anhu. Abbas ini adalah paman cilik, pakcik atau pak le. Kalau kata orang Sumatera itu pakcik, paman cilik. Kenapa paman cilik? Karena usianya itu dengan keponakan itu cuma 2 tahun bedanya. Atau kalau kata orang Jawa itu pak le, bapak kecil. Karena dia adiknya bapak, tapi seperti kakak, paman tapi seperti rasa kakak. Jadi beliau, Nabi bermusyawarah dengan pamannya yaitu Sayyidina Abbas agar meringankan keluarga Abu Thalib, paman Abu Thalib, yaitu dengan mengambil anaknya untuk dirawat di rumahnya. Kemudian Sayyidina Abbas mengambil Ja'far, kemudian Nabi mengambil Ali untuk dirawat di rumahnya. Ketika Ali kecil datang ke rumah Nabi, yang situ ada Fatimah, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, ada Zainab, dan ada ibunya itu Khadijah. Mereka itu sangat senang karena di rumah itu ada anak laki. Karena anak laki kedua, Qasim dan Abdullah meninggal, kemudian tidak punya anak laki-laki. Kemudian ada anak perempuan 4 di rumah. Kemudian datanglah Ali. Jadi mereka sangat gembira ketika Ali mau diasuh, diangkat, dirawat oleh Rasulullah untuk menjadi anaknya, anak asuhnya. Empat saudaranya, jadi 4 saudara itu sebenarnya jatuhnya adalah keponakan Ali, karena Nabi Muhammad dan Ali itu adalah adik sepupu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah kakak sepupunya Nabi. Kenapa? Karena ayahnya Nabi adalah adiknya daripada Sayyidina Abi Thalib. Mereka gembira. Kenapa? Karena Ali ini purwa rupanya, paras wajahnya ganteng, lincah, gesit dan hitam, dan sangat menurut. Jadi di dalam rumah Rasulullah ada 5 orang anak kecil, yaitu 4 orang perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, kemudian ada Ali. Ya, jadi mereka sangat senang. Kemudian ketika sudah mulai Islam berkembang di Mekah, tapi banyak penolakan, Ali ini adalah sosok yang pemuda yang pemberani, yang sangat cerdas, pintar dan kuat. Ya. Buktinya apa? Bukti yang paling tingginya adalah ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu, perintah untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kamu tidur di kasurku menggantikan aku tidur." Artinya, Ali, kamu harus siap mati, karena rumah Nabi Muhammad itu sudah dikepung oleh pemuda pilihan, pemuda tangguh suku Quraisy untuk berniat jahat membunuh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah malam Allah jadikan mata-mata mereka melihat, tapi tidak bisa melihat karena di situ ada sadda, ada batas. Di situ ada di dalam surat Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kami telah menjadikan di depannya, di belakangnya saddan, ada batas yang tidak bisa dilihat. Mereka matanya terbuka, tapi mereka tidak melihat kalau Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, yaitu menuju rumah Abu Bakar untuk pergi hijrah ke Madinah. Nah, ketika sudah menjelang subuh, ada kakek-kakek yang heran melihat pedang terhunus dari para pemuda yang terjaga semalam suntuk. Tapi si kakek-kakek ini tidak melihat ada tragedi pembunuhan, dan kakek-kakek ini ternyata adalah iblis yang menyamar. Kemudian, "Hai para pemuda, ngapain kamu di situ?" Kemudian para pemuda kafir Quraisy itu yang jago itu
kaget. Kami sedang menunggu Muhammad. Ngapain? Mau dibunuh. Muhammad sudah pergi. Jadi iblis ini yang berupa kakek ini menyatakan bahwasannya dapat informasi bahwasannya Muhammad sudah pergi dari rumahnya. Kemudian akhirnya para pemuda itu nggak percaya, kemudian masuk ke dalam rumah dan dibuka selimutnya, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, di mana Muhammad? Aku nggak tahu. Nggak mungkin. Tapi tetap Ali tidak mengaku. Kemudian mereka sudah keluar dan pada kecewa karena mereka berjaga sepanjang malam, tapi mereka tidak bisa membunuh Nabi, bertemu dengan Nabi. Jangankan membunuh, bertemu pun tidak. Ya. Karena Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya mati yang dimuliakan Allah. Kemudian singkat cerita adalah Nabi hijrah sampai di Madinah dengan selamat. Kemudian Ali menyusul kemudian. Ada yang unik pada Ali, yaitu bahwasannya Nabi sudah berpesan pada Ali bahwasannya di rumah itu banyak harta titipan para bangsawan Quraisy. Jadi secara logika aneh, mereka sangat membenci Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka merasa paling aman menitipkan hartanya di rumah Nabi. Kenapa? Karena Muhammad itu as-shadiqul wa'adil amin. Muhammad itu orang yang menepati janji dan orang yang dipercaya. Jadi bencinya kepada Nabi luar biasa karena membawakan agama Islam, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak suka. Kemudian percayanya kepada Nabi luar biasa. Ya, menitipkan emasnya, hartanya, peraknya, barang-barang berharganya di rumah Nabi. Jadi ada dua yang bertolak belakang, satu benci karena Nabi berdakwah Islam, satu percaya karena Nabi itu orang yang tidak pernah berbohong dan tidak pernah ingkar janji. Jadi hampir seluruh harta pembesar-pembesar Quraisy yang musuh Nabi, hartanya dititipkan di rumahnya. Dan singkat cerita, Ali, engkau bagikan ini punya si ini punya Abu Sufyan, ini punya si ini, punya si ini, punya si ini, punya si ini. Dan setelah Ali membagikan semuanya itu, kemudian Ali berhijrah ke Madinah. Ali berhijrah ke Madinah, kemudian akhirnya di Madinah itu untuk memperkuat Islam dan muslimin mukminin di Madinah itu, Nabi mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan sahabat-sahabat Ansor, orang-orang yang ada di Madinah yang menolong, ya, dengan mempersaudarakan kurang lebih ada 60 orang dipersaudarakan. Misalnya Abu Bakar dengan siapa, kemudian Umar dengan siapa, saudara. Dan uniknya orang-orang muhajirin ini yang pindah ke Mekah itu hampir kebanyakan mereka itu hanya membawa badan saja. Hanya membawa badan saja, sudah tidak membawa barang-barang. Kenapa? Karena barang-barangnya disita oleh kafir Quraisy di Mekah. Kemudian ketika Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, Ali merasa kebingungan. Kenapa? Karena dia belum dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan si Anu dengan si Anu, si Anu dengan si Anu, tapi engkau belum mempersaudarakan aku dengan siapapun. Kemudian Rasulullah pun menjawab, engkau aku persaudarakan dengan diriku sendiri. Maka jadi Nabi Muhammad dan Ali menjadi saudara di Madinah. Ya, seperti layaknya orang Ansor dengan orang Muhajirin. Keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menjadi pemuda dewasa, kemudian Fatimah menjadi pemudi dewasa, kemudian akhirnya dinikahkan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Pernikahannya unik, pernikahannya 2 kali dilaksanakan. Yang pertama dilaksanakan di surga, dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disaksikan oleh para bidadari, para penghuni surga. Jadi pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dilakukan oleh Allah di surga.
disaksikan oleh para penghuni surga. Ini juga dinikahkan di bumi, ya, di Madinah oleh ayahnya, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini keluarlah dua orang anak, yaitu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Sayyidina Hasan wal Husain ini nanti melebarlah keturunan Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari akhirat kelak, sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis yang sering kita dengar, tapi ada satu hadis yang kita jarang dengar. Apa itu hadisnya? Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bima kitab Allah wa sunnatu Rasulillah." Telah aku wariskan kepadamu dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang sering kita dengar. Tapi ada lagi yang versi yang lain, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bima lan tadilu bihi abada, kitabullah wa itrati. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua pusaka, yaitu Al-Quran dan keturunanku. Jadi keturunan Nabi itu adalah termasuk pusaka dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka disebut Sarif, mereka disebut Habib, Sarifah, Habibah, itu karena memang itu adalah perintah dari Nabi. Jadi memang itu adalah memang sudah Allah yang sudah menentukan seperti itu. Di sini di dalam Quran surat Al-Ahzab dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai al-bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi ayat ini turun ketika peristiwa Burdah. Jadi ini Nabi memanggil Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan wal Husain. Jadi Nabi ada di seperti ini tengah, kemudian di sini ada Sayyidina Ali, kemudian di sini ada Sayyidina Fatimah, kemudian ada Sayyidina Hasan, kemudian ada Sayyidina Husain. Kemudian Nabi meminta kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri Nabi, ya. Beliau adalah Hindun binti Abi Umayyah. Wahai Ummu Salamah, tolong ambilkan sorban saya, ya, burda saya. Itu burda hadiah dari Yaman. Kemudian burda itu panjang, dipakaikan oleh Sayyidah Ummu Salamah dari belakang, pakaikan ke kepala Nabi, kepala Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian dibacakanlah ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 33, bahwasanya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai al-bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari sayang oleh Rasulullah, bahwasanya inilah jawaban daripada surat Al-Kautsar, inna sani'aka wal abtar. Bukan engkau Muhammad yang putus nasab ke bawah, tapi mereka lah orang kafir Quraisy yang putus nasabnya. Nah, jadi kalau kita di sini ada Wali Songo, ada Habib Habib Husin Ali Drus di luar Batang, kemudian ada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih di Malang. Itu adalah zuriyah keturunan daripada Rasulullah SAW, di mana mereka itu sebagai dai, sebagai pengayom, sebagai guru yang menjadi paku-paku bumi di Nusantara ini, menjadi paku-paku bumi di benua lain, di negara-negara lain. Mereka ini karena apa? Karena memang sudah jelas bahwa keturunan Rasulullah itu akan sampai hari kiamat. Maksudnya kadang-kadang kalau keluarga kita putus, kadang-kadang ketika sudah ini mandul, tidak punya anak, kayak ini mandul, tidak, akhirnya putus. Tapi kalau keluarga Nabi itu terus turun sampai ke bawah.
Jadi ini adalah apa namanya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa apa namanya memprotes bahwa enak sekali Nabi Muhammad ini, enak sekali Sayyidina Ali ini, enak sekali Sayyidah Fatimah ini. Tidak, ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya keturunan Rasulullah itu adalah pusaka bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang Islam. Jadi sebagai pelindung apa namanya, untuk nanti memimpin umat Islam yang berada di mana saja. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.